Lembar pengesahan skripsi yang sangat modern tersebut itu tidak pernah ada di dunia tahun 1985. Premis saya adalah skripsi palsu tak akan pernah menghasilkan ijazah yang asli. Jawaban kami jelas, palsu. Dalam perdebatan publik yang memanas, fakta bahwa Akta Presiden Joko Widodo baru diterbitkan pada tahun 1988, padahal beliau itu kan lahir pada tahun 1961, kerap dijadikan bahan tudingan miring di media sosial. Lebih jauh lagi, bila kita menoleh ke dunia keilmuan Islam, kita akan mendapati ironi yang serupa. Karya monumental Imam Syafi'i yang ditulis pada abad ke-9 Masehi, baru dicetak resmi pada 1903 hingga 1908. Jaraknya 1000 tahun lebih, karena Imam Syafi'i itu wafat pada tahun 820 Masehi. Kedua kasus ini, meski datang dari dunia yang berbeda, mengungkap satu realita yang sama. Pencatatan dokumen penting itu tak selalu seiring dengan peristiwa terjadi, bahkan untuk tokoh besar sekalipun. Baik birokrasi negara modern maupun dunia keilmuan itu seringkali berjalan tertatih mengejar keteraturan pencatatan. Video ini dibikin karena kebetulan ada X dari Rismon yang saya respon, dan setelah merespon itu, saya jadi teringat dengan kajian beberapa pakar yang mengeksplorasi naskah-naskah tua dalam mazhab Islam. Jadi video ini di samping bicara tentang Pak Jokowi dan akta kelahirannya, juga bicara tentang peristiwa yang mirip dalam tradisi Islam. Kita mulai dari awal. Pak Jokowi lahir di Surakarta pada 1961. Namun akta kelahirannya itu baru terbit pada 1988. Fakta ini akhirnya dipelintir Rismon di X seolah menjadi bukti manipulasi. Padahal tahun terbit angka tersebut bertepatan dengan Program Nasional Pemutihan Dokumen Kependudukan. Di Indonesia, pendaftaran kelahiran sebelum 1986 itu sering terlambat karena aturan lama yang membutuhkan persetujuan pengadilan atau akta nikah orang tua. Pencatatan itu kan baru dipermudah lewat Dekreto 1986 dan diperluas ke kelahiran sebelum 1961 via Dekreto 1989. Inilah yang menciptakan ledakan penerbitan akta lahir pada akhir dekade 1980-an. Survei UNICEF dan badan donor lain menunjukkan pada akhir tahun 90-an itu lebih dari 40% anak Indonesia belum punya akta lahir, terutama yang lahir sebelum 1986. Di Surakarta sendiri, penelitian dari Wulandari tahun 2010 menemukan bahwa penciptaan akta bagi kelahiran terlambat memang umum, dengan mekanisme pengadilan dan rekomendasi capil untuk kasus kelahiran lama. Jadi, memiliki akta kelahiran pada usia 27 tahun seperti Pak Jokowi itu bukanlah hal yang luar biasa, melainkan hal biasa di periode transisi seperti tadi. Secara regulasi, akta lahir Jokowi 1988 itu bukan outlier. Ia bagian dari angkatan Birth Certificate Clearance akibat pembaruan hukum pada 1986 hingga 1989. Secara data, praktik pendaftaran akta kelahiran dewasa adalah fenomena nasional. Ratusan ribu, bahkan jutaan orang. Di Surakarta sendiri, dokumentasi akademis itu memvalidasi mekanisme tadi, termasuk penggunaan jalur pengadilan dan layanan khusus capil. Dan dalam konteks administratif, legalisasi ulang di tanggal 15 Maret 2005, seperti yang Anda saksikan, saat Pak Jokowi mencalonkan diri sebagai wali kota Solo, bukanlah anomali, melainkan prosedur pembaruan dokumen publik. Walhasil, kasus kelahiran sebelum 1986, seperti Pak Jokowi yang lahir 1961 itu sangat lazim diproses dengan putusan Pengadilan Negeri Surakarta sebelum akta dilahirkan. Inilah yang disebut dengan mekanisme legal, berulang, bahkan berstandarisasi secara administratif. Dan ini artinya, Rismon di dalam X tadi jelas membingkai fenomena administratif Pak Jokowi ini sebagai anomali personal. Seolah-olah keterlambatan dokumen adalah tanda rekayasa. Fakta-fakta tadi menunjukkan bahwa masalah keterlambatan pencatatan adalah persoalan administratif yang cukup luas, bukan keganjilan individual. Ditambah lagi, framing sempit semacam itu justru menyesatkan opini publik dan para pembaca, sekaligus menutup ruang edukasi hukum yang seharusnya dikedepankan dalam diskursus ini. Nah, ngomong-ngomong soal dicatat pada masa belakangan, fenomena keterlambatan pencatatan itu bukan hanya terjadi dalam birokrasi negara era modern. Di dunia Islam pun mengenal banyak contoh keterlambatan administratif dalam dunia keilmuan. Saya akan mengangkat beberapa contoh. Siapa yang tidak kenal dengan Imam Syafi'i, pendiri mazhab Syafi'i yang dipeluk mayoritas masyarakat muslim di Indonesia, Singapura, Malaysia, bahkan
Asia Tenggara secara umum. Namun, siapa yang menyangka bahwa karya monumental Al-Um yang ditulis oleh Imam Syafi'i pada abad ke-9 ternyata baru dicetak dan masuk arus utama keilmuan Islam pada 1903 hingga 1908. Ini artinya, jarak dari masa kehidupan Imam Syafi'i hingga Al-Um ditemukan ternyata lebih dari 1000 tahun. Jauh lebih panjang daripada Akta Jokowi yang cuma 27 tahun. Tanpa jasa Ahmad B. Al-Husaini, seorang pengacara asal Mesir dan ensiklopediawan lulusan Al-Azhar, hampir dipastikan penyebaran kitab Al-Um milik Imam Syafi'i tadi itu tidak akan sampai di tangan saya. Disusul naskah Abu Yaqub Al-Buwaiti. Dia adalah murid terkemuka dan pengganti Imam Syafi'i. Naskahnya ternyata baru ditemukan dan disalin ulang di Mesir pada 1907 setelah lebih dari 1000 tahun tidak diketahui keberadaannya. Sementara itu, karya-karya Ibn Taimiyah baru direhabilitasi dan dipopulerkan kembali pada abad ke-18 oleh Imam Murtadha Az-Zabidi. Perbedaannya adalah dunia Islam menerima semua ini bukan sebagai aib, melainkan sebagai bagian dari dinamika sejarah intelektualnya. Sedangkan keterlambatan akta lahir Jokowi akhirnya dijadikan polemik, minimal oleh Rismond. Keterlambatan pencatatan dalam dunia Islam itu tidak pernah menimbulkan stigma terhadap otoritas penulis atau isi karya. Untuk kalian ketahui, Al-Um tetap menjadi rujukan primer hukum Islam, meskipun baru dicetak lebih dari 1000 tahun setelah ditulis. Demikian pula, naskah-naskah dari Abu Yaqub Al-Buwaiti atau Ibn Taimiyah justru menjadi fondasi kajian dan pengajaran fikih setelah ditemukan atau direhabilitasi. Dalam telaah para pakar seperti Ahmad Al-Syamsi, ia menekankan bagaimana kanonisasi itu kerap terjadi pasca faktum, yaitu sebuah proses di mana karya itu justru diakui secara penuh setelah disebarluaskan berabad-abad kemudian. Dan dunia Islam memandang ini sebagai proses normal dalam pelestarian ilmu dan bukan penyimpangan. Alih-alih memandang rediscovery semacam ini sebagai indikasi kebohongan atau rekayasa, dunia Islam justru merayakan temuan kembali naskah-naskah kuno sebagai tonggak keberlanjutan tradisi. Al-Syamsi dalam bukunya itu menjelaskan bagaimana dunia Islam itu membingkai keterlambatan pencatatan bukan sebagai kegagalan, melainkan sebagai keberhasilan sejarah dalam merawat warisan intelektual yang sempat tersembunyi cukup lama. Framing positif seperti ini memperlihatkan betapa berbeda narasi dalam dunia keilmuan Islam dengan narasi negatif yang kerap muncul dalam polemik Akta Jokowi. Bila dunia Islam itu mengapresiasi rediscovery manuskrip-manuskrip tua, mengapa kita tidak menerapkan kebijakan serupa dalam menilai dinamika administratif modern? Fenomena pencatatan terlambat, baik dalam kasus birokrasi Indonesia maupun dunia Islam, sebenarnya kan adaptasi peradaban terhadap keterbatasan masanya. Dari yang saya baca, akhirnya saya bisa menangkap bahwa di Indonesia, akta lahir dewasa itu muncul sebagai solusi terhadap lemahnya administrasi kependudukan di masa lalu. Coba lihat lagi fenomena di Surakarta dan Gunung Kidul yang tadi sempat saya singgung. Sementara di dunia Islam, rediscovery dari kitab Al-Um, naskah Al-Buwaiti, bahkan dari Ibn Taimiyah adalah bentuk keberhasilan menjaga ilmu di tengah keterbatasan dokumentasi zaman. Ini sebenarnya kan bukan dosa administrasi atau dosa intelektual, melainkan bagian dari upaya kolektif membenahi kekurangan dari sistem. Nah, framing dangkal terhadap akta Pak Jokowi itu kan membuktikan betapa mudahnya publik terjebak dalam narasi yang sepotong. Padahal, seperti yang ditunjukkan beberapa analis, framing seperti ini dapat memicu misinformasi dan merusak kepercayaan publik pada dokumen legal yang sah. Saya berharap video ini menjadi penanda untuk membedakan koreksi struktural massal yang terjadi pada masyarakat Indonesia untuk menertibkan akta lahir pada tahun 80-an tadi bisa dipisahkan dengan anomali individu. Mungkin penonton bisa membaca tradisi Islam yang justru menempatkan rediscovery dan pencatatan ulang itu sebagai perayaan keberhasilan peradaban dan bukan indikasi kegagalan atau manipulasi. Nah, bicara soal penemuan naskah, 3 tahun terakhir ini ada yang membatalkan nasab sebuah kabilah gara-gara nama pendiri kabilah ini tidak tercatat di manuskrip sezaman. Pendiri kabilah ini bernama Ubaidillah, mengklaim sebagai anak dari Ahmad bin Isa dan menurunkan klan yang berdiaspora di Indonesia sebagai Bani Alawi atau Habaib. Menurut para pembatal Ubaidillah, bukti bahwa namanya itu baru tercatat pada tahun 895 Hijriah, sedangkan Ubaidillah ini wafat pada abad ke-4 Hijriah. Kekosongan 550 tahun ini adalah indikasi adanya manipulasi, rekayasa, dan sejarah yang dibuat-buat. Untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan itu, silakan subscribe Pamannya Ngantor. Saya Rumah Labas, sampai jumpa.